Rasulullah mengatakan at-thaharatu miftahus sholat. Bersuci itu adalah gerbang untuk sholat. Kenapa Allah menolak orang yang sholat tanpa wudhu? Kita bisa mudah menggambarkan bagaimana kalau kita menghadap orang penting, kemudian kita nggak memperhatikan kebersihan kita. Agar kita nggak mandi lah, ujung-ujung kita berhadap orang penting. Jangankan kita bertemu sama pengawal aja kita diusir. Demikian ketika kita berhadapan Allah Ta'ala butuh sebuah kebersihan. Dan kebersihan itu ada dua wudhu. Yang pertama adalah wudhu zahir, yang kedua adalah wudhu batin. Nah ini kedua-duanya penting kita lakukan pada saat kita menghadap Allah Ta'ala. Dan wudhu yang Allah syariatkan kepada kita itu sebenarnya mengandung ibrah. Dan setiap anggota yang diwudhu kepada yang diwajibkan di dalam wudhu ini sebenarnya adalah anggota-anggota yang aktif yang membawa manusia melakukan kemaksiatan. Makanya ketika kita melakukan wudhu untuk sholat itu selalu diingatkan melalui air yang kita basuh, mulut kita, semuanya tuh itu anggota-anggota yang rentan di dalam melakukan kemaksiatan. Nah kemudian wudhu ini juga sebagai fungsi buat mensucikan diri kita zahir dan batin, serta mampu merontokkan dosa-dosa kita. Sehingga ketika kita ingin menghadap Allah Ta'ala, posisi bersih. Dan lemari yang bagus itu hanya menerima baju-baju yang bersih. Sebagaimana Allah Ta'ala yang maha suci tidak menerima sesuatu yang kotor kecuali hamba-hamba yang bersih. Dan itu alasan kenapa sholat itu tidak diterima apabila dilakukan melalui wudhu, baik wudhu zahir maupun wudhu batin. Wala sodaqatan minal harami, dan Allah tidak menerima sodaqah minal harami dari benda-benda haram, baik haram secara zatnya maupun haram secara sifatnya. Dia nggak diterima. Kita mau sodaqah pakai ganja kagak boleh. Kita mau sodaqah pakai duit, cuman duitnya boleh nyolong, boleh ngerampok, macam-macam. Itu haram. Kalau dalam istilah guru-guru kita itu seperti orang yang nyuci dengan air kencing. Nggak bisa diterima tuh sodakoh pakai benda-benda yang haram. Sebab Allah Ta'ala tidak menerima illal muttaqin, kecuali perbuatan-perbuatan yang didasari oleh orang-orang yang bertakwa. Kemudian ya Ali wa ya Ali, la yazalul mu'minu fi ziyadatin, senantiasa orang mukmin itu di dalam tambah keberkahan, di dalam tambah kebaikan, fi dini, di dalam agamanya, malam yakulil harama, selama orang mukmin tersebut tidak memakan makanan yang haram. Jadi kalau kita nggak makan yang haram, itu orang mukmin itu terus bertambah kebaikan, bertambah keberkahan. Tapi kalau sudah makan yang haram, dia mulai terjerat dalam sebuah permasalahan baik zahir maupun batin. Makanya tidak ada yang membuat sulit seseorang baik zahir dan batin kecuali berawal dari sebuah makanan yang haram. Dan makanan haram itu lebih mengarah kepada keselamatan akhirat. Dia membuat seseorang itu berat melakukan kebaikan-kebaikan. Setiap kebaikan yang dilakukan yang didasari dengan daging yang halal itu kebaikan-kebaikan yang sifatnya nggak asli. Dan orang-orang yang sering makan barang haram itu sangat sulit untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Sebab yang haram bagaimanapun nggak bisa menjadi halal. Artinya ketika daging kita banyak daripada tumbuh-tumbuh yang haram, ini membuat hati kita nggak mampu menggerakkan badan untuk melakukan ketaatan. Nggak bisa itu. Makanya kalau kita makan haram, itu perasaan pengen bener, pengen kayak begini, pengen begitu, wah sholat malamnya kuat, begininya kuat, tapi kok kagak bisa. Nah itu tuh kemungkinan besar kita banyak hal-hal yang kita makan, cuman kita nggak memperhatikan mana halal mana haram, sehingga itu berdampak kepada aktivitas ketaatan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi ketika melakukan kemaksiatan, gampangnya luar biasa. Bahkan dimudahin. Bahkan tidak sedikit maling-maling itu lancar semuanya.
Tapi coba-coba orang yang kuat buat kemaksiatan kagak bakal bisa. Susah. Kalau buat orang-orang yang emang gampang melakukan kemaksiatan itu dilancarin, sebab setan juga ikut andil di situ. Sehingga menjadi sebuah kebiasaan. Menjadi sebuah kebiasaan. Waman faraqal ulama mata qalbu, dan barang siapa yang menjauhi al ulama, para ulama, mata qalbu, niscaya dia akan mati hatinya. Al-Imam Ghazali mengatakan bahwa setiap manusia itu tidak lepas daripada makanan. Makanan jasad kita tahu semangka, pisang, nasi uduk, nasi kucing, macam-macam. Tapi hati juga butuh makan. Nah, makanan hati itu adalah ilmu-ilmu yang diberikan oleh para ulama-ulama. Nah, ilmu ini yang kemudian membuat hati kita selalu hidup, selalu sadar terhadap kebaikan. Kalau orang udah buta sama kebaikan, dia lihat-lihat doang kebaikan, cuma nggak pernah andil di dalam melakukan kebaikan. Itu namanya buta tuh. Buta hati, tapi matanya ngelihat. Isyarah dalam Al-Quran, sumun, bukmun, umyun, fahum, layar ji'un. Mereka nggak bisa ngelihat, nggak bisa ngedengar. Tapi yang dimaksud itu bukan secara zahir. Matanya nggak buta, kopinya nggak tuli. Dia ngedengar biasa. Cuman ketika ngedengar kebaikan-kebaikan itu seolah-olah orang buta, nggak ada faedahnya. Nah, kenapa dampak seperti itu? Hatinya mati. Hatinya mati karena nggak pernah diasupkan oleh giji-giji yang yang bisa memperkuat rohani. Sebab manusia itu punya dimensi, dua dimensi, dimensi fisik dan dimensi ruh. Dimensi fisik makanya ya fisik, dimensi ruh ya makanya rohani. Makanya istilah ada santapan rohani. Nah, santapan rohani itu ilmu-ilmu yang kemudian membuat gerak rohani-rohani kita. Nah, di antaranya yang menyebabkan kita bisa mati, kita punya hati, buta kita punya hati, adalah jauhnya kita dari para ulama. Cuman yang jadi masalah sekarang itu kabur. Definisi ulama itu kabur. Udah mulai bingung. Sebab sekarang siapapun bisa jadi ulama. Coba kalau di siapapun bisa jadi ulama sekarang. Semua orang bisa seenaknya berbicara, ngomong masalah hukum perkara agama. Dan ini yang kemudian ngerasa karena ngerasa bisa berbicara hukum, berbicara agama, jadi dia nggak lihat yang sebenarnya ulama sebenarnya mana tuh sih, yang asli itu yang mana. Ya bingung dah tuh, dikacauin sama setan dah tuh. Pada akhirnya secara nggak sadar kita banyak orang-orang yang meremehkan ulama yang sejati. Akhirnya ulama yang sejati ini memberikan fatwa-fatwa yang benar nggak dianggap. Sekarang berbicara kan hawa nafsu. Orang paling senang bicara agama. Kalau kita lihat di macam-macam, ketika bicara agama itu siapapun berhak seolah-olah bicara agama. Tapi kalau bicara kedokteran mereka paham, saya bukan ahlinya. Bicara ekonomi mereka paham, saya bukan ahlinya, nggak mau bicara. Nggak ada yang bicara ekonomi seenak-enaknya. Bicara nggak ada. Tapi kalau bicara agama, orang Betato juga bisa. Orang gini juga bisa, orang preman juga bisa. Jadi ahli hikmah. Pada akhirnya nanti ketika ngerasa begini-begini, siapapun ngambil sini, ngambil situ, ngambil situ. Fatwa-fatwa ulama yang sejatinya nggak dipakai sama dia. Timbul dah tuh, dibikin labas sama setan, sehingga orang-orang itu bingung. Ini fatwanya yang benar yang mana? Ulama yang mana? Wah, jadi repot dah tuh. Ini yang bahaya zaman sekarang tuh seperti itu. Tidak bisa ngebedain, bingung cari ulama yang asli, yang pada akhirnya ulama palsu menjadi sebuah pedoman, ulama yang asli dijauh-jauhin. Dampaknya rusak dah tuh semua tatanan kehidupan. Yang paling bahaya tuh sebenarnya. Makanya kalau buat kita mah sama siapapun jangan husnuzon lah. Sama siapapun jangan husnuzon, dan ikhtilaf sama ulama mah kita nggak mau ikut campur ke situ. Tapi kalau kita pengen benar-benar, ya kita cari tuh fatwa sebenarnya gimana, cari sumber-sumbernya. Yang asli jangan ngikutin, apalagi kalimat-kalimat
yang sudah diterjemahkan. Sebab di antara kelicikan-kelicikan orang-orang, contohnya aja kelicikan orang-orang Wahabi itu udah banyak fatwa-fatwa ulama ditahrif, diubah-ubah. Karena kita kalau mau beli kitab bahasa Arab, hati-hati itu. Kalau kita nggak tahu-tahu banyak banget ini, banyak banget kemalingan. Di kitab contohnya Sofwatu Tafasir, itu di dalam Sofwatu Tafasir asli itu jelasin kalimat Wahabi Najdiyah itu jelas tuh aslinya nih. Tapi yang baru-baru dihilangin tuh Wahabi Najdiyah, dihilangin tuh. Udah kacau. Ya, kita lihat di Facebook perempuan udah jadi kiai semua, fatwa turunin semua, burolok. Tapi yang dipatuin ini kan ngerti maksudnya apa. Kadang-kadang kalau ngeliat ngerti, ini orang aduh lucu gitu, pengen marah-marah apa, pengen dibanting saya ngapain gitu. Tapi kalimatnya seolah-olah begini, tapi ini kagak paham maksudnya. Ini bukan kesini tujuannya, dasar Paul. Tapi orang yang kagak ngerti juga, wah benar. Aduh, jadi soal. Kacau deh sekarang masalah. Kemudian